Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kini saatnya segmen NTV Insight. Saya Tasya Lutmila ditemani dengan Gabriel Yoga, Head of Content NTV. Kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Ya, Mas Yoga, ini kita akan membahas apa saja yang menjadi misi besar dari Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan sebenarnya ide awalnya adalah untuk menggerakkan ekonomi desa ya, Mas Yoga. Tetapi bagaimana sih sebenarnya teknis yang terjadi nanti? Ya, mungkin sebagai awalan ini bentuknya koperasi gitu ya. Koperasi kan sudah lama dikenal sebagai lembaga, semacam lembaga keuangan gitu ya, yang membantu masyarakat dan bahkan sudah dipikirkan dulu oleh Muhammad Hatta. Iya. Yang kemudian kelak akan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, yang menurut dia ini adalah salah satu model yang sangat cocok untuk mendorong ekonomi kerakyatan gitu ya. Dan ini yang dikembangkan terus selama bertahun-tahun di Indonesia dan sudah menjadi model gitu ya untuk salah satu lembaga keuangan pembiayaan gitu bagi masyarakat gitu ya. Nah, inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini oleh Presiden Prabowo Subianto dalam meluncurkan kelembagaan, jumlahnya fantastis ya, 80.081 koperasi desa kelurahan Merah Putih gitu ya. Dan ini jumlah yang luar biasa gitu karena dibuat secara serentak lembaganya gitu dan diluncurkan kemarin hari Senin dan saat ini sudah langsung beroperasi gitu ya. Dan sebagai catatan yang sudah beroperasi hingga saat ini daftarnya itu ada 108 ya. 108 koperasi ini yang sudah langsung beraktivitas gitu ya. Dan tentu saja jumlah yang koperasi yang sisanya itu juga pasti akan sedang dikembangkan dan ini bisa jadi sumber ekonomi yang bagus gitu ya. Ini lini bisnis baru untuk desa gitu ya, dengan pengelola itu dari pengurus koperasi yang ditunjuk dan langsung dapat modal awal gitu ya. Modal awal. Ini modalnya dari siapa nih? Nah, 3 ini sampai modal 5 miliar. Sumbernya itu bervariasi ya. Ini makanya disebut urunan ya, patungan gitu ya. Ada APBN, ada APBD, ada APBN, APBD, dana desa gitu ya, dan kemudian ada dari Himbara. Gitu ya, dari Bank Negara ya. Bank Negara. Nah, menariknya adalah Himbara ini disebutkan dapat mandat nih. Dia ada semacam mandat ya, kewajiban gitu ya, memberikan bantuan modal untuk koperasi gitu ya. Wajib nih ya, bank-bank negara berarti. Wajib untuk Himbara kira-kira misalnya dapat 3 miliar gitu ya. Nah, sisanya mungkin bisa dari APBN atau dari APBD, APBDes atau dana desa gitu ya. Nah, menariknya lagi adalah Koperasi Merah Putih ini jadi seperti korporasi bukan? Atau bukan korporasi ya, bisa disebut sebagai supermarket gitu ya. Supermarket, artinya supermarket untuk di desa gitu. Karena kalau dilihat dari lini bisnisnya ini kompleks sekali gitu. Bahkan ada yang di Jawa Barat itu sudah salah satu Koperasi Merah Putih yang paling lengkap pelayanannya gitu ya. Bayangkan Tasya ada satu warung gitu ya, dia menjual barang-barang apapun gitu ya, dari sembako, kemudian dari obat-obatan, bahkan ini menarik ya, ini apotek bisa jadi masuk ke koperasi gitu. Lalu ada sarana produksi pertanian, saprodi gitu ya, bahkan yang masuk juga di sini, dan simpan pinjam. Nah, ini kompleks sekali sih. Jadi ini diharapkan bisa dijalankan dalam satu koperasi di satu daerah begitu? Ya, harapannya sih bisa seperti itu ya, karena kalau bisa jadi layanan satu pintu itu akan jadi lebih baik gitu ya. Tentu saja perlu ada orang yang punya pengetahuan. Ini gitu berarti yang kemudian jadi pertanyaan, pengelolanya siapa dan apakah cukup kompeten untuk menjalankan ini? Betul, ya. Pengelola ini jadi salah satu kunci bagaimana keberhasilan Koperasi Merah Putih ini nanti berjalan gitu. Kalau pengelolanya kompeten gitu ya, profesional, sudah ada banyak sekali koperasi-koperasi di Indonesia yang sukses, besar gitu ya, dengan pengelolaan yang bagus, itu juga bisa jadi model yang menarik juga. Gitu. Baik. Kita harus pindah ke slide selanjutnya. Ini yang selanjutnya. Ya, nah ini tadi kalau dilihat di di jumlah koperasi ada 80.081 gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kita Indonesia punya desa kelurahan ada sekitar 84.000. Lalu ini kira-kira ini populasi kita ya, nasional. Nah, penduduk yang ada di desa itu estimasi mungkin sekitar 40
sampai 45% itu ada di desa. Artinya ada sekitar 116 juta orang gitu ya. Ini di desa dan ini yang mereka bisa memanfaatkan bisnis baru dari koperasi tadi gitu ya. Jadi strategi yang tepat lah ya. Betul. Untuk kemudian mengaktifkan koperasi-koperasi di daerah. Betul, dan koperasi ini bisa jadi pelengkap, komplementer gitu ya dari badan usaha milik desa yang sudah ada. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan Mas Yoga, karena banyak orang yang kemudian mempertanyakan apakah kemudian akan tumpang tindih fungsi dan peranannya dengan BUMDes. Ya, kalau BUMDes, pemerintah sih sepertinya sudah menyebutkan menjamin ini tidak akan saling saling kanibal gitu ya, saling memakan satu sama lain gitu ya. Karena bisa jadi di satu desa mungkin nanti ada BUMN desa, badan usaha milik desa yang punya satu usaha pariwisata misalnya gitu yang sudah banyak sekali ada di desa-desa di Indonesia. Nah mungkin koperasinya tidak ke situ juga. Gitu. Jadi harus ada pembagian yang jelas ya, industri mana yang akan diambil oleh koperasi, mana yang kemudian akan dikelola oleh BUMDes. Sebaiknya memang seperti itu. Jadi ini kolaborasi saja sebetulnya karena ujungnya adalah tadi membangun ekonomi kerakyatan tadi gitu, untuk masyarakat. Dan sebagai catatan juga desa punya dana desa gitu ya, dan jumlahnya pun besar sekali gitu. Dari 2020 kalau dilihat itu sudah ada 71 triliun. Nah, sempat turun di 2022 karena ada pandemi waktu itu ya, ada dananya dialihkan sedikit. Dan sekarang sudah ada 71 triliun lagi untuk 2025 dan ini untuk 75.000 desa. Jadi lagi-lagi ini berarti harus berbagi juga ya antara BUMDes dengan koperasi. Nah, itu dia. Artinya ada alokasi dana desa mana yang mau dipakai untuk BUMDes kira-kira gitu atau mana yang mau dipakai untuk koperasi. Nah, disinilah tadi seperti saya sebutkan di awal, kompetensi pengelolanya juga perlu diperkuat gitu. Dan pengawasannya juga sih. Kita ke slide selanjutnya. Ya. Nah, ini catatan penting juga ya untuk koperasi di Indonesia. Jadi sejauh ini yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM itu Indonesia punya 131.000 koperasi dengan berbagai macam lini bisnis. Simpan pinjam, lalu jasa, lalu ada konsumsi. Ini masih aktif berarti ya 131.000 ya, ini yang tercatat ya, tercatat di koperasi ya. Dan dengan nilai volume usahanya yang terus naik gitu ya dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Dan ini jadi indikator yang penting juga gitu untuk menunjukkan bahwa masyarakat desa itu sebetulnya berhasil gitu untuk membangun itu. Baik, waktunya terbatas, pengawasannya seperti apa nih Mas Yoga? Nah, ya pengawasannya tentu seperti sudah disebutkan oleh Presiden Prabowo gitu ya. Semua pihak tuh harus terlibat gitu. Jadi masyarakat selain jadi anggota gitu, dan itu pentingnya di koperasi, anggota lah yang mengawasi pengelolaan dan pengelola koperasinya sendiri gitu. Jangan sampai ada kejadian seperti kasus-kasus koperasi ini ya. Ini koperasi yang gagal dan bermasalah gitu ya. Yang terbesar tuh ada Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, 13,8 triliun. Uang nasabahnya. Ya, mungkin ini yang terjadi kalau pengelolanya memang kemudian bermain-main ya. Iya, itu dia. Artinya tidak ada transparansi dan profesionalismenya di situ. Baik. Slide terakhir. Nah, ini catatan saja bahwa di kasus-kasus koperasi ini memang ada indikasi soal pencucian uang juga gitu. Jadi memang transparansinya sudah ada di situ. Baik. Terima kasih Mas Yoga untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ini adalah NTV Insight. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda.